Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 19. Sore harinya Nadia kembali ke rumah dengan perasaan senangnya. Intan melihat itu pun segera menghampiri Nadia. Mau sampai kapan kamu terus berbuat seperti ini? Tegur Intan. Bunda bisa nggak sih mendukung aku? Sahut Nadia dengan kesal. Tapi apa yang kamu lakukan ini salah, nak. Bunda nggak mau kamu semakin dalam nantinya, nak. Ucap Intan dengan iba. Sudahlah, Bunda urus aja masalah Bunda. Nggak usah ikut campur urusanku. Nadia pergi meninggalkan sang ibu dengan kesal. Intan yang melihat kepergian Nadia hanya bisa menghela nafasnya saja, seraya menatap Nadia dengan sendu. Inilah yang dirinya takutkan bila Nadia mendekati Amar. Dirinya tidak sengaja menemukan diary milik sang putri dan ia membacanya. Betapa terkejutnya ia saat tahu apa yang ditulis Nadia di dalam buku diary-nya itu. Kenapa, nak? Kenapa kamu harus berubah? Bunda seperti nggak mengenal kamu lagi. Gumam Intan. Sementara Mikaela saat ini sedang menemui seseorang tanpa sepengetahuan Amar. Sorry telat, ucap Mikaela. Enggak apa, saya paham kesibukanmu, sahut orang tersebut. So, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mikaela pada orang tersebut. Orang itu hanya tersenyum memandang Mikaela seperti merencanakan sesuatu. Mikaela yang melihat itu seketika menaikkan sebelah alisnya. Kita akan. Sementara Amar sendiri dibuat pusing oleh Amira yang sedari sebulan lalu mendiamkannya itu. Bahkan sampai saat ini Amira tidak pernah mau mengangkat telepon darinya. Ais, anak ini dia masih marah aja, gumam Amar. Akhirnya dengan terpaksa ia menelpon adiknya yang lain yaitu Almaira. Panggilan pertama masih berdering, kedua pun sama, hingga yang ketiga kalinya baru terjawab. Halo, assalamualaikum, ucap Almaira dari seberang sana. Waalaikumsalam, gimana kabarmu dek? Tanya Amar berbahasa basi. Alhamdulillah khair, sahut Almaira. Mbak ada dek? Tanya Amar pada adik bungsunya itu. Mbak. Almaira tidak segera menjawab pertanyaan dari kakak lelakinya itu. Ia memandang Amira yang menggelengkan kepalanya. Mbak, sampun turu mas, ucap Almaira. Dengaren, biasanya mbakmu turunnya jam 10. Sementara ini masih jam 7, sahut Amar dengan heran. Almaira bingung harus menjawab apa. Ia memandang kakak perempuannya dengan iba sebab ia tidak pernah berbohong. Bilang aja mbak kesel, bisik Amira pada adiknya itu. Katanya mbak kesel mas, ucap Almaira dengan polosnya. Amira yang mendengar itu seketika menepuk jidatnya. Sementara Amar tersenyum saat mendengar jawaban polos dari adik bungsunya itu. Berikan ponselnya ke mbak, teta Amar yang menahan senyumnya itu. Mira, mas tahu kamu dengar. Kalau kamu gak mau bicara sama mas gak akan kasih uang jajan lebih lagi ke kamu. Ancam Amar pada adiknya itu. Ia tahu bila adiknya itu sebenarnya mendengarkan perkataan dirinya. Ia sangat hafal sekali akan perangkaian adiknya itu, walaupun Amira sudah dapat jatah uang jajan dari orang tuanya. Tetap saja dirinya memalak sang kakak dengan berbagai alasan. Ada apa? Dan benar saja, Amira yang mendengar ancaman tersebut langsung mengambil alih ponsel tersebut dan menjawabnya dengan ketus. Jangan ketus-ketus dong, nanti jauh dari jodohnya loh, ledek Amar pada adiknya itu. Biar saja, sahut Amira. Amar mendengarnya tersenyum. Sebenarnya ia masih merasa bersalah, tapi bila ia tidak begitu, adiknya akan semakin brutal. Kalau nggak ada apa-apa, aku mau tidur dulu. Tunggu dong, mas kan belum bicara, sahut Amar dengan cepat. Akhirnya kedua kakak beradik tersebut mengobrol. Seminggu berlalu, hari ini adalah hari weekend yang menandakan bila hari ini lamaran tersebut akan dilaksanakan. Keluarga besar Amar sedang dalam perjalanan menuju kota es di mana Mikaela, gadis yang digadang-gadang sebagai calon istri Amar berada. Amar sendiri masih berada di tempat tidurnya. Ia sangat malas sekali untuk bersiap. Dirinya lebih memilih untuk bermalas-malasan terlebih dahulu. Namun baru saja dirinya ingin menutup matanya, tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Dengan rasa malasnya Amar meraih ponselnya itu dan melihat siapa yang menelponnya. Begitu tahu siapa yang menghubungi dirinya, dengan segera Amar mengangkat telepon tersebut. Begitu sambungan telepon terhubung pertama kali yang Amar dengar adalah suara tangisan dari seberang sana. Halo, assalamualaikum. Ada apa dek? Kenapa menangis? Tanya Amar dengan rasa khawatir. Mas. Iya Nat, ada apa? Jangan menangis oke? Coba cerita dengan mas, bujuk Amar dengan lembut. Namun Nadia semakin mengeraskan tangisnya membuat Amar bertambah khawatir. Jangan menangis oke? Mas akan segera ke sana, ucap Amar. Setelah Nadia menyebut alamat di mana dirinya berada, dengan segera Amar pergi ke sana dan melupakan acara yang seharusnya sangat penting itu.
hanya dengan mendengar Nadia menangis. 3 jam telah berlalu. Saat ini keluarga Naina dibuat malu oleh sikap Ammar saat ini yang dengan begitu mudahnya membatalkan acara lamaran hanya karena Nadia tidak ingin ditinggalkan olehnya. Itu sebabnya Amira nggak senang sama cewek itu. Dia seperti memonopoli Mas, celutuk Amira dengan kesal. Saat ini mereka sedang berada di resto dengan Mikaela juga berada di sana. Mikaela hanya menghela nafas kecewanya. Ia lebih memilih diam saja sebab ia sedang berpikir untuk langkah selanjutnya. Jangan begitu, Nduk. Siapa tahu Nadia memang sedang butuh Masmu, sahut Hamis. Tapi dia seharusnya tahu kalau hari ini Mas Ammar akan ada acara lamaran. Bukannya mendukung tapi malah bersikap seperti itu. Amira tetap kekeh akan pendapatnya. Mika, Uma minta maaf ya akan sikap Ammar yang dengan seenaknya. Ini bukan salah Uma, tapi memang Ammarnya yang masih belum menerima aku. Dengan cepat Mikaela memotong perkataan Naina. Tapi tetap saja Uma merasa malu terhadapmu dan juga keluargamu, ucap Naina yang tertunduk malu di hadapan Mikaela. Mikaela yang mendengar itu tersenyum. Dengan segera ia menghampiri Naina dan memeluknya dengan lembut. Ammar hanya sedang tersesat saja. Mungkin dengan sedikit paksaan Ammar akan sadar akan siapa Nadia yang sebenarnya, bisik Mikaela. Kamu benar, Nduk, sahut Naina. Uma bakal mendukung apa yang Mika rencanakan untuk Ammar, tanya Mikaela pada Naina. Naina tidak langsung menjawabnya, tetapi ia terdiam terlebih dahulu. Naina menatap mata gadis cantik yang ada di hadapannya ini dengan tenang. Setelah sekian lama terdiam, Naina menganggukkan kepalanya dengan cepat sebagai jawaban bila ia setuju. Mikaela akhirnya bernafas lega. Saat melihat itu, ia sempat berpikir bila Naina akan menolak rencananya tanpa bertanya apa rencananya terlebih dahulu. Uma percaya denganmu, tolong buat Ammar tersadar kembali, bawa pulang dia, pinta Naina. Entahlah, Naina merasa bila anak dari mantan suaminya itu seperti ingin menguasai Ammar setelah semua terbongkar. Entah dengan tujuan apa Naina tidak tahu. Ia hanya berharap bila Ammar segera sadar dengan apa yang sedang Nadia rencanakan. Dirinya hanya bisa berharap dengan Mikaela, gadis yang terlihat urak-urakan tanpa aturan itu, ternyata dengan ikhlas ingin menolongnya. Naina merasa ada yang janggal setelah 2 bulan lalu. Ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Intan dan Nadia. Saat itu dirinya sedang bertelepon dengan Intan dan tidak sengaja ia mendengar percakapan tersebut. Mungkin Intan lupa tidak menutup panggilan tersebut. Akhirnya dengan samar-samar ia mendengar bila ada yang tidak beres dengan sikap Nadia. Itu sebabnya ia menjadi khawatir akan keselamatan Ammar dan hanya Mikaela, gadis yang ia tolongi, yang bisa membantunya itu. Awalnya Mikaela menolak, tapi begitu melihat Naina yang memohon dengannya dan rasa khawatir itu, membuatnya tidak berdaya dan menerima rencana perjodohan tersebut. Bersambung, lanjut di episode 20.